Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Arnold, PMM 220056. Di sini saya akan mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran mata kuliah aplikasi komputer. Dosen pengampu Valdian Drivanda, SPD, MPD. Langsung saja. Yang pertama, bank sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan stabilitas sistem moneter dan sistem pembayaran. Next, Bank Sentral di Indonesia. Bank Indonesia adalah bank sentral negara Indonesia. Awalnya, bank sentral ini didirikan oleh Belanda yang dinamakan The Javas Bank. Setelah Indonesia merdeka, bank tersebut dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Tujuan atau fungsi bank sentral. Yang pertama, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Tugas bank sentral di Indonesia: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Kedua, sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah tata cara atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan sejumlah nilai uang atau alat pembayaran dari satu pihak ke pihak lain yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama, kewenangan untuk memberikan izin dan persetujuan kepada penyedia jasa pembayaran untuk ikut di dalam sistem pembayaran. Dua, menentukan standar-standar tertentu pada alat pembayaran dan menentukan alat pembayaran apa saja yang dapat digunakan pada sistem pembayaran di Indonesia. Tiga, mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran, baik bank dan lembaga selain bank. Keempat, kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing antar bank untuk jenis-jenis alat pembayaran tertentu melalui sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia. Pertama, keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen. Lembaga penyedia jasa pada sistem pembayaran di Indonesia. Yang pertama, lembaga keuangan, baik bank yaitu Bank Umum, Mandiri, BCA, BNI, BTPN, BRI, dan lain-lain. Lembaga keuangan non-bank, digital wallet atau electronic money seperti GoPay, Oppo, Doku, Wallet, Dana, dan lain-lain. Perusahaan asuransi, koperasi, simpan, pinjam, pasar modal, dan lain-lain. Next. 3. Alat pembayaran. Alat pembayaran digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Alat ini tidak hanya berbentuk tunai, namun dapat juga dalam bentuk non-tunai. Alat pembayaran tunai, cash-based. Tunai merupakan alat pembayaran yang paling konvensional, yaitu menggunakan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Pembayaran menggunakan uang kartal memang paling umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena mudah digunakan untuk transaksi dengan nominal yang kecil. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah seluruh alat pembayaran selain tunai, uang kartal. Alat pembayaran non-tunai atau uang giral biasa digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi yang berjumlah besar sehingga lebih efisien dibandingkan pembayaran uang kartal. Alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional ini digunakan untuk melakukan transaksi antar negara dengan mata uang yang berbeda. Pembayaran internasional dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan alat pembayaran tunai maupun non-tunai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.